Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Cibuguk, NIM 190308045, Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas usulan program kreativitas mahasiswa dengan judul Beras Analog dari Pati Ubi Kayu, Tepung Jagung, dan Umbi Talas sebagai pengganti makanan penderita diabetes, dengan bidang kegiatan PKM Gagasan Futuristik tertulis. Yang pertama, latar belakang. Beras teruan umumnya dikenal dengan istilah beras analog, terbuat dari bahan-bahan pangan seperti umbi-umbian dan serealia yang bentuk maupun kandungan gizinya hampir sama dengan beras. Ubi kayu merupakan tanaman tropis, namun demikian tetap mampu beradaptasi dan tumbuh baik di daerah subtropisnya. Di Indonesia, tanaman ini merupakan sumber pangan karbohidrat ketiga setelah beras dan jagung. Tepung jagung merupakan butiran-butiran halus yang berasal dari jagung kering yang telah dihancurkan. Pengolahan tepung jagung sangat dianjurkan karena tepung jagung memiliki daya simpan lebih tahan lama, mudah dicampur, dapat diberkahi dengan zat gizi atau fortifikasi, dan lebih praktis serta mudah digunakan untuk proses pengolahan lebih lanjut. Tepung talas mengandung gizi yang cukup tinggi dibandingkan umbi-umbian lainnya. Talas memiliki kandungan pati yang tinggi sehingga digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan. Perubahan gaya hidup yang tidak sehat menyebabkan kecenderungan terjadinya penyakit degeneratif semakin meningkat. Penyakit ini terjadi akibat kemunduran fungsi organ tubuh yang bersifat kronis dan tidak menular. Salah satu aspek penting dalam pencegahan penyakit diabetes ini adalah melalui pengontrolan pola makan, sehingga direkomendasikan makanan rendah lemak, kolesterol, gula, dan garam. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sebuah formulasi pembuatan beras analog dengan bahan baku ubi kayu, tepung jagung, dan serat tepung talas. 2. Untuk mengetahui karakteristik sifat kimia pada pembuatan beras analog dengan penambahan serat talas. 3. Untuk mengetahui beras analog dengan penambahan serat tepung talas dapat menggantikan beras konvensional sebagai makanan pokok terutama bagi penderita diabetes. Manfaatnya, memberikan pengetahuan ke masyarakat mengenai beras analog yang tinggi serat dan protein tetapi rendah karbohidrat sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat bagi penderita diabetes. Selanjutnya, permasalahan. Yang pertama, bagaimana formulasi optimal pembuatan beras analog dengan bahan dasar pati ubi kayu, tepung jagung, dan serat tepung talas. Kedua, bagaimana karakteristik sifat kimia pada pembuatan beras analog dengan penambahan serat tepung talas. Yang ketiga, apakah dengan penambahan serat tepung talas dapat menggantikan beras konvensional sebagai makanan pokok bagi penderita diabetes? Gagasan. Beras tiruan merupakan produk mirip dengan beras yang dibuat dari sumber karbohidrat selain padi dengan kandungan karbohidrat yang mendekati atau melebihi beras. Beras tiruan terbuat dari bahan baku antara lain 50-98% bahan yang mengandung pati atau turunnya, 2-45% bahan yang dapat memperkaya beras tiruan, dan 0,1-10% hidrokolit. Metode pembuatan beras analog ini yang banyak dikembangkan menggunakan teknologi ekstruksi. Ekstruksi memiliki dua cara metode, yaitu hot extrusion dan cold extrusion. Suhu yang digunakan pada hot extrusion di atas 70 Celcius dengan melakukan preconditioning dan tanpa pindah panas dari stem yang dihasilkan dari barel, sementara cold extrusion biasa digunakan dalam pembuatan pasta dan suhu yang di bawah 70 Celcius. Selanjutnya, karakteristik sifat fisik. Yang pertama, bobot 1000 butir. Bobot 1000 butir ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman beras dari ukuran beras, serta menunjukkan bobot beras per butirnya. 2. Uji warna. Uji warna dilakukan untuk mengetahui kecerahan warna beras analog yang merupakan atribut yang menentukan penerimaan konsumen terhadap produk. 3. Waktu hancur beras.
Waktu hancur beras dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Aquadis mendidih dan Aquadis tidak mendidih. Waktu hancur dengan menggunakan Aquadis mendidih tidak jauh beda dengan waktu memasak beras. 4. Densitas kamba. Densitas kamba merupakan berat jenis produk kering yang dihitung berdasarkan bobot dalam suatu wadah. Densitas kamba dilakukan untuk mengetahui volume dan porositas beras analog. Berikut tabel karakteristik sifat kimia. Berdasarkan tabel, kadar air beras analog tepung talas lebih besar dibandingkan dengan beras konvensional, yaitu beras analog 18,64 sedangkan beras konvensional 14,4. Selanjutnya, kadar abu beras analog dengan beras konvensional tidak jauh berbeda, hanya selisih 0,01, yaitu kadar abu pada beras analog 1,25 dan kadar abu beras konvensional sebesar 1,24. Kadar protein pada beras analog pun lebih rendah daripada beras konvensional, yaitu 6,96% dan 7,18%. Selanjutnya, kadar lemak pada beras analog cukup terbilang tinggi dibandingkan dengan beras konvensional. Berikutnya, kadar serat pada beras analog lebih tinggi dibandingkan dengan beras konvensional, yaitu 6,5%. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan karakterisasi sifat fisik, maka diperoleh bahwa beras analog memiliki komponen-komponen yang terbaik dari pati ubi kayu, tepung jagung, dan serat tepung talas. Kedua, hasil sifat kimia dari beras analog dengan penambahan 15% serat tepung talas mengandung 18,60% kadar air, 1,25% kadar abu, 6,96% kadar protein, dan 21,62 kadar lemak, serta 41,79 karbohidrat. 3. Beras analog dari pati ubi kayu, tepung jagung, dan tepung talas sudah dapat menggantikan beras konvensional sebagai bahan makanan pokok penderita diabetes. Saran: agar diteliti lebih lanjut lagi untuk dapat membuat bahan baku pembuatan beras analog agar nilai gizi yang terkandung di dalam beras lebih optimal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.